berbagi dengan saya, anaknya si Manik Parherek itu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah lupa dukung terus channel anaknya si Manik Parherek. Dan juga teman-teman boleh lihat ulasan-ulasan di channel Berbagi Cerita. Di balik keindahan Danau Toba yang terbentuk dari letusan gunung vulkanik lebih dari 75.000 tahun lampau, kebanggaan masyarakat Sumatera Utara ini tentunya tak lepas dari peran flora dan faunanya. Belum banyak yang mengetahui bila di emperan Danau Bak Surga Bumi ini memiliki kekayaan lainnya yang tak kalah mengagumkan. Adalah hutan Sibatu Loting, terletak 10 km dari Danau Toba. Di hutan inilah ratusan jenis pohon tumbuh liar. Hutan lindung yang masuk wilayah Prapat Sibaganding, Kabupaten Simalungun, ini juga menjadi tempat primata dan berbagai spesies hewan yang berkembang biak. Termasuk ratusan bahkan jutaan kera liar berbagai spesies hidup berkelompok di dalam hutan lindung Sibatu Loting ini. Bukan berarti hutan lindung seluas 14.172 hektar ini aman dari gangguan. Kini, hutan ini terancam kelestariannya. Begitu pula kehidupan kera-kera liarnya. Di tengah ancaman itulah, seorang pemuda lokal mencontohkan kesederhanaan untuk hidup tetap berupaya melestarikan hutan. Adalah Abang Detim Manik. Demikian sapaan akrabnya pria yang berusia 29 tahun bernama lengkap Abdul Rahman Manik. Pria separuh baya dilahirkan dan dibesarkan di hutan Sibatu Loting ini, bahkan boleh dibilang ia turut menjaga kehidupan monyet-monyet liar yang ada di dalam hutan lindung ini. Kita buat untuk tempat dia memanjat. Mereka banyak sekali. Naik. Oke, ini si amangnya. Namanya si Nelly, teman-teman. Penghasilan Bang Manik sebagai petani sebenarnya tidak mencukupi bagi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Akan tetapi, tekad untuk menjaga para kera agar tidak berkeliaran di jalan raya membuat dirinya mencari cara untuk mendapatkan pisan dan makanan lainnya. Dia lantas memutar otak. Bang Manik pun akhirnya menyambi sebagai pemandu wisata, menemani wisatawan-wisatawati yang berkunjung ke Danau Toba maupun hutan Sibatu Loting. Nah, upah dari hasil jeripaya itulah yang digunakan Bang Manik untuk membeli kebutuhan teman-temannya di hutan. Pisang-pisang dan lainnya yang dibelanjakan Bang Manik biasanya dibeli kembali oleh para turis asing maupun wisatawan lokal. Para pelancong mancanegara dan lokal itulah yang kemudian melemparkan pisang-pisang segar untuk para kera ditemani dengan Bang Manik. Ratusan monyet pun menghampiri tamu-tamu yang secara sukarela memberikan makanan bagi kera-kera sahabat Bang Manik ini. Primata ini pun asik menikmati hidangan nikmat tersebut. Bergaul dengan kera tak hanya dilakoni oleh Bang Manik sendirian. Sejak lama ia membiasakan keluarganya untuk akrab dengan kehidupan monyet-monyet liar. Bahkan kedua anaknya pun diperkenalkan sejak dini untuk mencintai kera-kera ini. Dan kehadiran kera-kera di rumah sederhana milik Bang Manik menjadi hiburan tersendiri bagi keluarga kecilnya. Tak jarang pemimpin kelompok kera yang agresif dan galak pun tunduk kepada Bang Manik sekeluarga. Salah satu pemimpin kera bernama Brandal tak takut untuk bergaul dengan Bang Manik, sahabatnya yang telah hidup bersama di hutan lebih dari 30 tahun lamanya. Memang pola dan tingkah laku hewan bagi manusia
selalu menghibur hati. Salah satu hewan yang mudah bergaul dengan manusia adalah kera atau kerap disebut monyet. Adapun primata yang berukuran kecil dengan bobot tubuh tidak lebih dari 10 kg banyak dijumpai di hutan di Sumatera Utara. Hutan Sibatulotting misalnya. Bahkan hutan lindung ini telah menjadi habitat alami bagi kera-kera liar dari 5 abad lamanya. Di hutan, umumnya kera hidup secara berkelompok. Biasanya, setiap kelompok mempunyai seekor pemimpin yang disegani monyet lainnya. Pemimpin kelompok kera biasanya berasal dari jenis beruk. Jenis monyet ini memiliki ciri khas berupa ekor yang pendek, mirip seperti buntut babi. Beruk jelas ditakuti oleh monyet lainnya, tapi tidak dengan jenis monyet siamang. Kehidupan di alam bebas membuat berlakunya hukum rimba. Dengan kata lain, mereka yang tergolong lemah harus menyingkir dan takut kepada sang pemimpin kelompok. Maklumlah, pemimpin kera biasanya lebih agresif dibanding kera lainnya. Tujuannya, ya itu tadi, agar sang pemimpin dihormati dan ditakuti para pengikutnya. Seperti halnya manusia, kehidupan kera pun mempunyai siklus. Kera yang masih bayi biasanya akan mendapatkan perlindungan dari induknya. Kera betina tidak akan melepaskan anaknya dari pelukannya, terutama bila si anak belum mampu untuk dilepas sendirian ke alam bebas. Layaknya seorang orok yang masih tergantung pada orang tuanya. Bayi kera pun mendapatkan asupan susu hingga berusia 3 bulan. Setelah masa menyusui usai, bayi kera dianggap sudah siap hidup mandiri di belantara hutan. Hebatnya lagi, anak kera yang mati tidak akan pernah dilepas oleh induknya. Ia membawanya kemanapun ia pergi. Naluri manusia dan hewan, khususnya kera, memang memiliki jiwa penyayang dan sosial yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kera selalu memiliki kebiasaan memakan buah-buahan. Jika tidak mendapatkan buah-buahan, mereka lebih sering mengambil dedaunan muda atau serangga yang berada di bagian bulu tubuhnya. Tetapi kehidupan primata di hutan lindung Sibatulotting semakin hari kian mendesak. Betapa tidak, habitat kera terus dibabat oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sehingga binatang-binatang itu kehilangan makanan alami seperti tumbuh-tumbuhan. Parahnya lagi, perdagangan primata secara ilegal marak di wilayah Sumatera. Ini jelas mempengaruhi keberadaan hewan-hewan tersebut. Kera-kera ini pun terdesak di habitatnya. Mencari makanan di tengah hutan semakin sulit. Alhasil, banyak monyet yang mencari makan hingga ke jalan raya Trans Sumatera, jalan yang biasa dilalui berbagai kendaraan bermotor. Layaknya seorang pengemis, kera-kera tak berdosa itu menanti kebaikan hati para pengguna jalan. Monyet-monyet ini berharap diberi makanan sisa ataupun pisan dan makanan lainnya. Demi mendapat makanan, kera-kera itu harus rela berjalan berkilo-kilometer keluar dari wilayah hutan Sibatulotting. Binatang-binatang itu biasanya pergi dengan cara berkelompok, tentunya dengan pengawasan sang pemimpin kera. Tak mengherankan bila dalam radius 1 km bahu jalan yang menuju Perapat Simalungun, yang juga sekaligus salah satu akses menuju Danau Toba, dipenuhi kelompok-kelompok kera yang mengais makanan. Meski terkadang membahayakan tubuhnya, perilaku para kera ini tak dapat disalahkan. Sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan, kera hanya memiliki insting untuk mendapatkan makanan. Yang menyedihkan, tak sedikit para pengguna jalan justru menganggap perilaku monyet-monyet ini sekedar hiburan. Mereka mungkin tak sadar bahwa suatu saat
kera-kera ini dapat punah karena keserakahan manusia terhadap alam. Ironis.